Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas beberapa informasi yang mengungkap tentang misteri kerajaan kuno. Sejarah kerajaan kuno One Piece itu cukup bikin penasaran. Bahkan para ilmuwan sekedar mengetahui namanya saja sudah dianggap ancaman oleh Gorosei. Lantas, apa saja yang diketahui soal kerajaan kuno saat ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Di One Piece Chapter 395, Profesor Clover mengatakan setelah membaca manuskrip kuno dan beberapa poneglyph yang mereka temukan, mereka perlahan menemukan eksistensi sebuah negara yang kini bahkan tak ada lagi jejaknya. Meski kerajaan ini dulunya memegang kekuatan besar, bahkan kerajaan-kerajaan lain bisa dibilang iri terhadap kerajaan kuno ini atas semua keunggulan yang mereka miliki. Tapi semua informasi tentang kerajaan itu sudah dihapus. Yang bisa menemukan kepingan-kepingan informasi kerajaan itu pun adalah orang yang mempelajari poneglyph seperti Clover dan para cendekiawan Ohara. Meski mereka telah diperingati oleh pemerintah dunia untuk menghentikan penelitian itu, namun Clover tetap melanjutkan penelitiannya bersama para ilmuwan lainnya. Berkat merekalah informasi tentang kerajaan kuno banyak yang terungkap dan mereka jadikan beberapa buku. Seperti yang sudah kami bahas tadi, berkat manuskrip-manuskrip yang dibaca Profesor Clover dan para arkeolog lainnya, Clover beserta arkeolog Ohara pun berlahan menemukan eksistensi atau keberadaan sebuah kerajaan yang besar. Hal itu sempat membuat mereka kaget. Dalam gambaran Profesor Clover, kerajaan itu dulunya memiliki kekuatan besar. Namun informasi mengenai mereka sudah dihapus oleh pihak yang menghancurkannya. Meski begitu, sesuai penuturan Profesor Clover, ia sudah memberi gambaran kalau kerajaan kuno itu dulunya besar dan memiliki kekuatan yang besar juga. Menurut hipotesis Profesor Clover, orang-orang kerajaan kuno memahami mereka akan dihancurkan dan di 800 tahun yang lalu, tepatnya setelah abad kekosongan, beberapa negara beraliansi dan kemudian membentuk sebuah organisasi dunia yang kita kenal sebagai pemerintah dunia. Lalu mereka sepakat untuk menghilangkan jejak dari kerajaan kuno yang berharap semangat dari kerajaan kuno tidak bangkit lagi di kemudian hari dan membahayakan eksistensi pemerintah dunia. Namun, pihak dari kerajaan kuno sudah memikirkan sampai sejauh itu dan agar orang-orang tahu akan keberadaan kerajaan kuno beserta semua kemajuan yang dimiliki mereka, maka orang-orang dari klan Kozuki mengukir informasi itu ke batu-batu yang tidak bisa dihancurkan dan tulisan di dalamnya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membacanya, yang kita kenal sekarang sebagai batu poneglyph. Seperti yang kita ketahui, kerajaan kuno merupakan musuh dari 20 kerajaan. Runtuhnya kerajaan kuno membuat aliansi 20 kerajaan meraih kendali dunia dan mendirikan pemerintah dunia. Bahkan hingga era sekarang pun, pengetahuan soal kerajaan kuno masih dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah dunia. Profesor Clover yang mempelajari tentang informasi dari kerajaan kuno harus bernasib naas. Pulau Ohara dan hampir semua orang yang di sana dihancurkan, bahkan kapal evakuasi penduduk sipil juga menjadi target mereka untuk dihancurkan. Hingga yang tersisa dari pulau tersebut hanya Robin. Dan Robin sampai sekarang masih diburu terus oleh pemerintah dunia, bahkan mengerahkan agen CP0 untuk menangkapnya. Lalu baru-baru ini, Vegapunk yang merupakan ilmuwan pemerintah dunia kini harus diburu oleh agen CP0 juga atas perintah dari Gorosei. Menurut mereka, Vegapunk telah mengetahui banyak hal yang diduga selain rahasia pemerintah dunia. Ia juga telah mengetahui tentang sejarah abad kekosongan.
dan Vegapunk meminta kepada Luffy untuk membawa dirinya pergi dari Pulau Egghead. Dengan banyaknya poneglyph yang dibuat kerajaan kuno, mulai dari informasi sejarah kerajaan kuno maupun letak dari senjata kuno. Dari situ saja sudah dicurigai kalau kerajaan kuno bertanggung jawab atas penciptaan senjata paling mematikan ini. Dan itu sudah memberi petunjuk kalau teknologi mereka bisa jadi sudah sangat maju, yang tidak dimiliki oleh kerajaan lain. Bahkan sampai sekarang pun belum ada yang mampu menyaingi teknologi kerajaan yang ada di 900 tahun lalu ini. Lalu, di One Piece Chapter 1065, Saka yang merupakan kloningan Vegapunk semakin memperkuat dugaan ini. Dia menyebutkan Pulau Egghead adalah sebagian pulau masa lalu, yang artinya Vegapunk hanya sedikit saja meniru teknologi yang dimiliki oleh kerajaan yang ada di 900 tahun yang lalu ini. Nah, di One Piece Chapter 1067 juga mulai mengungkap jika robot logam yang ada di hadapan Luffy itu merupakan robot yang ada sejak 900 tahun lalu. Namun, Vegapunk sampai saat ini belum mengetahui bagaimana cara orang-orang dulu membangkitkan robot logam ini. Hal ini yang membuat Vegapunk dibuat pusing untuk memecahkan misteri tentang energi robot kuno. Nah, dari semua ini semakin jelas bahwa kerajaan kuno merupakan kerajaan dengan peradaban paling modern. Kecanggihan teknologi yang mereka miliki membuat kerajaan ini begitu kuat dan membuat banyak kerajaan lain iri. Joy Boy juga diduga hidup di masa itu dan berasal dari kerajaan itu pula. Lalu, para tentara kerajaan kuno juga dilengkapi oleh robot-robot dengan kekuatan penghancur. Bahkan mereka juga memiliki 3 senjata kuno yang dikenal sangat menakutkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa kerajaan yang mustahil mampu dikalahkan ini mampu di bumi hanguskan sampai tak tersisa oleh 20 kerajaan yang beraliansi? Apakah ada pengkhianatan di kerajaan kuno ini hingga membuat kehancuran dari dalam kerajaan itu sendiri? Inilah yang belum diketahui sampai saat ini. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.